Kenapa Sang Buddha tidak mencerahkan si Mara ini karena berpandangan salah? Kira-kira kenapa? Ya, karena tentu aja Buddha ini bukan Tuhan, ya, bukan dewa, bukan nabi, bukan apapun lah yang katanya bisa mempengaruhi gitu ya orang lain. Buddha itu adalah guru para dewa dan manusia. Walaupun Buddha ini punya kekuatan ya di dalam ucapannya gitu ya, bisa mempengaruhi orang dalam tanda kutip ya. Kalian bisa cek di salah satu suta namanya Upali Sutta di Majjhima Nikaya. Di situ dijelaskan bahwa para pengikutnya Niganta nih ya atau Mahawira gitu atau yang katanya adalah Jainism gitu ya di zaman sekarang nih. Pertapaniganta itu kan hidup di zamannya Buddha Gotama juga ya. Jadi konon katanya Pertapaniganta ini selalu mewanti-wanti gitu ya, hati-hati sama Buddha Gotama. Karena apa? Karena beliau ini punya kemampuan, disebutnya katanya punya sihir gitu ya, bisa merubah-rubah gitu ya pikiran orang. Karena apa? Sebenarnya bukan pakai sihir ya, tapi karena kekuatan dari ucapan kebenarannya ya. Jadi apapun yang Buddha katakan itu adalah berdasarkan kebenaran yang apa adanya. Makanya itu kalau orang batinnya sudah siap, sudah tersentuh gitu ya, sudah waktunya, itu pasti akan langsung terinspirasi dan mengikuti Buddha Gotama. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa kok Mara nggak seperti itu? Ya, jawaban sederhananya adalah karena Mara belum waktunya tercerahkan ya. Jadi setiap makhluk itu yang mengikuti Buddha Gotama berdasarkan sudah matang gitu ya, bisa dibilang si karmanya. Ya, makhluk-makhluk yang akhirnya menjadi pengikut Buddha Gotama pada saat itu, bahkan sampai detik ini ya, makhluk-makhluk yang kemudian bisa mempelajari ajaran Buddha, itu berdasarkan kekuatan karma dari makhluk-makhluk tersebut. Ya, jadi bukan berdasarkan pengaruh dari Buddha Gotama sendiri. Walaupun ucapannya Buddha Gotama, ya karena mengandung kebenaran, itu bisa nyetrum gitu ya, dalam tanda kutip ya, dalam bahasa gampang itu kayak bisa nyetrum gitu, bisa membuat kita tuh bergetar gitu ya, punya frekuensi tertentu. Nah, kenapa kok frekuensi itu tidak bergetar untuk Mara gitu ya? Karena memang Mara tidak punya wipaka atau buah karma untuk tercerahkan pada saat itu ya. Makanya itu Buddha Gotama juga nggak mau capek-capek gitu ya. Karena Buddha Gotama sendiri aja ya dari pertama kali beliau tercerahkan, beliau itu juga udah mikir gitu ya. Ini makhluk banyak banget yang moha gitu ya, yang banyak banget yang apa namanya kebodohan batinnya tuh tebel gitu. Jadi kalau saya ajarin juga kayaknya nggak mungkin bisa sampai gitu ya. Makanya itu kenapa akhirnya beliau itu dimohon gitu ya, diminta oleh Brahma Sahampati untuk mengajar. Nah, ini juga sebenarnya kayak semacam pancingan juga sih ya dari si Buddha Gotama untuk menguji gitu ya, untuk melihat bahwa ada nggak nih makhluk-makhluk yang layak gitu menerima ajaran. Nah, ternyata Brahma Sampati ini sebagai makhluk Brahma tertinggi ya, beliau yang akhirnya memohon. Kenapa beliau bisa disebut makhluk Brahma tertinggi? Ya karena sekarang ya logikanya juga ya, kalian bisa selain bisa cek kitab komentar juga pakai logika aja. Makhluk Brahma itu punya mana ya atau kesombongan itu sangat luar biasa ya, walaupun mereka makhluk Brahma ya dari alam indrawi halus, tapi mereka itu masih punya yang namanya kesombongan atau mana. Nah, setiap makhluk Brahma itu selalu membandingkan gitu ya, kayak kualitas gua mana nih yang lebih bagus gitu, kualitas gua nih sama makhluk ini kayaknya bagusan gua gitu. Jadi makhluk Brahma itu dihormati berdasarkan kualitasnya gitu ya. Nah, makanya kenapa Brahma Sahampati yang memohon kepada Buddha Gotama ya karena Brahma Sahampati itu adalah yang tertinggi di antara para Brahma. Jadi Brahma Sahampati aja bisa loh memohon ke seorang Buddha Gotama, apalagi Brahma-Brahma yang di bawahnya gitu. Makanya kenapa akhirnya terjadi apa namanya adegan seperti itu ya atau kejadian seperti itu. Nah, tapi khusus untuk Mara karena Mara ini belum waktunya tercerahkan, ya otomatis Buddha Gotama tidak capek-capek gitu atau tidak berusaha untuk mencerahkan Mara. Ya karena memang belum waktunya. Ya seperti halnya kayak kalian nontonin video gue nih, kan ada yang paham, ada yang nggak paham gitu ya. Ada yang dengerin satu video aja udah langsung ngerti, ada yang gua udah jabarin berulang-ulang, bahkan gua stitch, gua kasih jawaban khusus gitu ya di video, tetap nggak ngerti. Ya, itu bergantung sama kualitas batin setiap individu. Ya, jadi pengajaran gua atau cara gua memberi informasi ya sama aja kayak gini. Cuman respon setiap orang itu akan berbeda. Tergantung dari kualitas batin masing-masing individu. Makanya itu Buddha Gotama saat itu sudah melihat kualitasnya Mara belum bisa, belum waktunya untuk tercerahkan. Makanya sama Buddha Gotama didiemin aja, nggak dilawan.